pelunasan yang diperkirakan Mas Yanto itu nanti insya Allah di pertengahan November itu sudah dimulai terkait dengan pelunasan. Ya. Oke. Dan dalam pelaksanaan 2026 ini, Mas Yanto, ini yang melayani jamaah haji Indonesia di Arab Saudi ini nanti sudah mulai terkait dengan koordinasi, evaluasi, koordinasi dan dalam pelaksanaan dilaksanakan oleh dua syarikah. Okay. Berarti tidak banyak seperti tahun kemarin itu? Tidak seperti tahun kemarin, dua syarikah yang dari kemarin yang paling baik pelayanannya, satu itu Raken Masyarik sama Al-Bait Gais itu, dan berbasis embarkasi. Jadi dalam satu embarkasi itu syarikahnya tentu satu syarikah. Itu yang mungkin sebagai prolog terkait dengan materi pada kali ini. Juga perlu juga kami sampaikan Mas Yanto, karena ini masa transisi. Jadi ada beberapa hal yang jadi kebijakan terkait dengan haji ini untuk kaitannya dengan koreksi data, diantaranya pelimpahan nomor porsi, pengaktifan nomor porsi, sementara waktu untuk dipending. Dipending setelah nanti nomenklatur dari Kementerian Haji dan Umroh sudah pasti insya Allah akan dilayani terkait dengan perubahan koreksi data inilah gitu. Yang masih bisa berjalan proses pendaftaran haji reguler masih bisa berjalan. Oke. Itu makanya perlu juga dipahami termasuk izin-izin operasional itu KPU, BPU termasuk PHK itu sementara dipending sambil menunggu nanti nomenklatur yang ada di Kementerian Haji dan Umroh itu. Ya. Itu kemudian juga perlu kita sampaikan sebagai gambaran awal. Ini tentu pemberangkatan haji itu ya berangkat nanti ke embarkasi kloter pertama. Itu kan nanti tanggal 20 masuk asrama ataupun hotel, tapi Yogyakarta nanti kita akan dapat mulai kapan tentu setelah ditetapkan BPIH embarkasi. Jadi kan secara umum secara nasional itu nanti mulai tanggal 20 April itu masuk asrama untuk kloter pertama. Kemudian tanggal 21-nya sudah terbang ke Arab Saudi. Tapi untuk sekali lagi daerah istimewa Yogyakarta nanti akan mendapatkan tanggal berapa kita akan nunggu dari keputusan Kementerian Haji dan Umroh itu. Nah, karena Jogja insya Allah itu berangkat sendiri di bandara sendiri, itu sekarang ada gelombang 1, gelombang 2 enggak Pak? Itu dulu ya, karena ini sudah akan menggunakan Seven yang besar yang 450 kalau selama ini yang khusus Jogja itu 9 kloter, nanti dengan pesawat yang besar ya bisa 7 kloter tambah kedu ya, nanti tambah 5 misalkan tambah 9 atau 10 jadi mungkin 17-an kloter, entah nanti pembagiannya. Harapannya idealnya ada sebagian di gelombang pertama, ada gelombang kedua, tapi ini semua nanti kita akan nunggu dari Kementerian Haji dan Umroh bagaimana penjadwalan di masing-masing embarkasi. Oh ya. Jadi Bapak Ibu mungkin nunggu nggak apa-apa. Yang penting disiapkan nata fisik, nata psikis, hati, kesehatan. Mudah-mudahan nanti kita akan berangkat di gelombang berapapun, mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Amin. Ya. Oke, Pak. Berarti sekarang kita masuk materi? Ya, itu. Ya. Itu pintas gambaran umum, nanti kalau pada pertanyaan kita akan jawab. Kita masuk pada materi inti. Ya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mau sudah menyimpan pertanyaan, tolong ditulis di kolom chat, itu nanti akan dijawab oleh Pak Basori. Monggo Pak Basori dilanjut. Oke. Kemudian ini tadi kita gambaran bahwa di Yogyakarta ini sebagai embarkasi baru dengan pesawat yang besar, meskipun nanti pesawatnya 777,
maupun yang Airbus yang seperti di Solo itu perangkat kloternya tetap sama, nggih, jumlahnya sama meskipun nggih, jamaah hajinya Lebih semakin banyak. banyak. Jadi komponen dalam apa kloter itu tentu Ketua kloter, ada ketua kloter, pembimbing, pembimbing. kemudian tenaga kesehatan, juga ada PHD. Nah, sebelum ke situ juga perlu kami sampaikan bahwa yang kami sebutkan itu adalah salah satu nggih, petugas nggih, penyelenggara ibadah haji. Kalau bicara petugas penyelenggara ibadah haji itu ada 4 kelompok. Ada istilahnya PPIH, ada PPIH pusat yang ada nanti di Kementerian Haji dan Umroh. Itu yang mengkoordinir di embarkasi-embarkasi termasuk di Arab Saudi. Dan kemudian ada PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang berada di Arab Arab Saudi, Saudi. baik di Madinah maupun di Mekah. Kemudian ada PPIH embarkasi yang termasuk nanti di Jogja. Itu kan di embarkasi ada namanya PPIH yang melayani jamaah haji ketika datang kemudian memberangkatkan, itu PPIH embarkasi, masing-masing ada nanti di situ banyak bidang ya. Kemudian ada PPIH kloter. Nah, ini yang nanti termasuk dalam perangkat kloter, yaitu petugas penyelenggaraan ibadah haji. Itu kalau PPIH kloter itu tadi saya sebutkan, ada ketua kloter yang sering disebut kita TPHI, tim pemandu ibadah haji. Tapi lebih mudahnya ketua kloter. Kemudian ada tim pembimbing ibadah haji, itu pembimbing ibadah TPIH, kemudian TKH, TKH tim kesehatan haji. Kemudian juga ada PHD, petugas haji daerah. Yang terkait dengan ini kan sudah juga ditentukan oleh Arab Saudi terkait dengan petugas haji, baik itu PPIH Arab Saudi, baik kemudian PPIH kloter, itu dari segi ketentuan kan 1%. 1% dari kota jamaah haji itu kan ya sekitar 2.210. Sementara kloter dari Indonesia itu sekitar 525 kloter. Jadi kalau memenuhi perangkat kloter yang ideal, kalau 1% tentu harus ada negosiasi dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh ke depan, dengan Kementerian Haji di Arab Saudi. Harapannya nanti jauh-jauh hari bisa melobi ke sana, nanti petugas kloter, perangkat kloter itu tidak hanya 3 orang. Harapannya idealnya itu 5 orang. 5 orang. Ya. Yang TKH itu satu dokter, 2 paramedis. Itu yang 5 orang. Tapi kita nanti melihat nunggu kepastiannya dapat 4 atau 3 atau 5. Yang jelas 3 komponen itu harus ada: ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah, dan TKH. Ketua kloter ibaratnya ini perjalanan perpindahan dari satu tempat itu yang mengkoordinir. Kalau bahasa kami, kalau ini satu rombongan yang memandu sopirnya lah gitu. Iya. Nah, kemudian pembimbing ibadah ya pada titik-titik tertentu layanan ibadahnya apa, di situ akan memandu tentang ibadahnya, mungkin terkait dengan misalkan mau mulai ikhram itu kan, itu Ya. nanti bagaimana niatnya. Nah, kesehatan tentu yang mengawal. Nah, mana jamaah haji ini akan terkait dengan kesehatan akan dipantau. Yang perlu membutuhkan kesehatan maka tim dari TKH ini yang akan menangani itu. Jadi ada ya ini kepastiannya entah 3, 4 atau 5, kita menunggu. Yang jelas 3 komponen itu ada. Nah, karena begitu jamaah haji yang kalau kemarin di Solo itu 360, sekarang ini apalagi yang banyak, Ya. tentu akan
perlu penguatan Ya. petugas yang lain. Maka tambahan adalah Tambahan. petugas haji daerah. Oh, ya. Jadi, Berarti ya harus ditambah petugasnya ya Pak? ya, Rumusnya gitu ya? ya, ditambah ya untuk ini Bapak Ibu juga perlu diketahui. Karena ya ini semangat baru dan sebagainya lah gitu. Dengan undang-undang yang direvisi, kan undang-undang haji yang kemarin nomor 8 tahun 2019, yang sekarang itu adalah nomor 14 tahun 2025, itu perubahan undang-undang nomor 8 itu. Yang terkait dengan ini, PHD, untuk PHD, ini di undang-undang yang baru cuma ada dua, Dua. itu layanan umum dan kesehatan. Kesehatan. Pembimbing ibadah dalam PHD ini ditiadakan. Tahun ini Pasal ditiadakan. pasalnya tidak ada. Makanya yang PHD ini tentu memang pembiayaan ditanggung oleh daerah masing-masing. Kalau daerah istimewa Yogyakarta ya oleh daerah istimewa Yogyakarta. Nanti teman-teman misalnya dari Kedu, PHD-nya itu akan ditanggung oleh mungkin kabupaten masing-masing. Jadi terkait dengan perangkat ini itu. Jadi nanti ada dibantu oleh layanan umum, tentu yang membantu oleh ketua kloter, kemudian yang kesehatan. Kesehatan kalau satu kebijakan untuk Yogyakarta, mungkin kalau yang lain beda. Yogyakarta kalau PHD kesehatan itu diambilkan dokter. Dari undang-undang itu bisa para medis, misalkan perawat, tapi untuk Jogja itu memang disepakati di pergubnya adalah kita mengambil TKH-nya, PHD, jadi kesehatan itu dari dokter. Dokter Jadi umum nanti atau dokter khusus atau dokter spesial? ya Atau 9 dokter Pak? apa? Oh, ya, ada ketentuan di situ, ketentuan. ada ketentuannya, tidak boleh seperti dokter gigi, Ya, gitu mas saya maksud gitu. Ya, ada ketentuannya. Nanti ketika tes PHD ini mungkin di akhir tahun ini teman-teman di tingkat DJ itu juga akan menyaring mencari petugas terkait dengan layanan umum dan kesehatan. Nanti mungkin di akhir tahun ini akan melakukan seleksi di tahap awal yang itu nanti setelah itu akan dikirim ke Kementerian Haji dan Umroh ya Yeah. nanti untuk dilakukan seleksi di tingkat 2 terkait dengan PHD ini. Jadi di kloter itu nanti ada sekali lagi ada ketua kloter, kemudian pembimbing, TKH, itu kita nunggu entah 1, 2, 3. Kalau harapan kami nanti 2 ya atau 3 dengan tentu dari pihak Kementerian Haji dan Umroh melakukan koordinasi melobi di Arab Saudi, dan di PHD ada 2. Kalau kita misalkan mengacu tahun kemarin TKH 2 berarti kan ada 4 tambah 2, 6 orang yang mendampingi jamaah haji yang sekarang diperkirakan rengrengannya ini pakai pesawat besar 450 jamaah. Luar biasa. Makanya dengan adanya petugas itu saya kira dalam melayani perlu dukungan yang lain. Maka di samping itu Mas Yanto, di samping ada tadi ada ketua kloter, kemudian pembimbing, TKH, ada PHD, ada nanti ada karom dan karu. Ya. Kelompok rombongan dan ketua regu. Ketua rombongan dan ketua regu. Jadi nanti kalau kita nanti pesawatnya 450, nanti tentu ada bisa 10 rombongan. Misalnya kalau kan dalam ketentuan itu kan bisa 12 sampai 42 sampai 45 jamaah dalam satu rombongan. Nanti kita melihat, nanti kita akan juga menunggu edarannya, itu secara kepastian kita pesawatnya jadi yang besar, kemudian akan jadi berapa rombongan, dan kemudian ada regu, dan masing-masing rombongan ada 4 regu. Ya gitu. Misalkan kalau 45 ya nanti bisa 12. Kalau nanti kalau 42 ya ada yang 10, ada yang 11. Kita akan melihat, dan ini sangat menentukan prosesi dalam pergerakan jamaah. Jadi antara karu dan karom, ketua kloter, pembimbing ibadah TK itu suatu tim yang harus solid. Gitu. Itu ada perbedaannya nggak Pak antara ketua regu, ketua rombongan, dan ketua kloter itu
Ada perbedaannya enggak? Atau membahas institusi apa ini? Ya. Jadi semuanya itu akan membantu dalam melayani jamaah. Jadi pimpinan kloternya itu Ah, ketua kloter. ya, Kan ketika satu kloter itu 450 50. orang, kan tentu melakukan koordinasi pendampingan juga ya nyuwun sewu, mungkin ya terlalu berat, maka adanya karom itu. Nanti kalau karomnya misalkan ada 10 kan yang penting ketua kloter pegang 10 orang itu. Oh gitu ya. Gitu. Ya, Nanti dia karom itu punya apa anggota anggota ada gitu. 4 regu. Oh ya. Jadi karom pegang 4 karunya. Nanti kalau Ya. ada apa kan ketika ini pergerakan-pergerakan koordinasinya jumlah jamaahnya harus pasti. Jangan sampai Oh. nanti hilang kan gitu. Siap Hmm. titik-titik dalam pergerakan apa haji ini ada setidaknya ada 11 titik Mas. Nah, Yanto. Ya. Mulai dari embarkasi, kemudian di pesawat, di Di bandara bandara. nanti Jeddah Hmm. ataupun di Madinah, kemudian di Di hotel, hotel. Kemudian kemudian ketika itu kan menunggu proses armusna di ya, Arafah, Musdalifah, Mina, nggih, kemudian kembali ke kembali ke hotel, hotel lagi. nggih, pasca Ya. armusna, kemudian ke bandara, hotelnya nanti entah gelombang 1 kan tetap nggak ke hotel, nanti kalau yang gelombang apa 2 kan Mekah dulu baru itu. Setelah itu kan ke bandara mau pulang, kemudian pesawat dan di apa di debarkasi. Ada 11 titik ini, maka pergerakan ini dan adanya perangkat kloter itu memudahkan kinerja. Ya, contoh misalnya gini, ketika mau masuk, misalkan mau masuk bis, mau masuk pesawat, itu kan ketua kloter tanggung jawab jamaah yang banyaknya 450 misalkan. 450. Maka ketika pegang 96, bagaimana? Rombongan 1, mana oke kan gitu. Rombongan 1 sebenarnya kan juga sudah benar si regunya. Oh. 1, gimana anggotanya ada 10 atau 11 orang sudah siap, posisinya gimana dan sebagainya kan nanti ketika sudah oke-oke, sudah ketua kloter melakukan ya pergerakan itu. Oh. Sebelum fix datanya itu nanti akan jadi masalah karena pergerakan dari masing-masing titik itu nanti akan juga dilaporkan. Kalaupun sakit tentu nanti dilapor. Nah, karena sakit di mana dan sebagainya. Sampai pulang di debarkasi juga harus nanti tanya Harus ketua seperti itu kloter benar lagi. perkembangan pergerakan jamaah ini secara jumlah dan terkait dengan ibadahnya juga, pembimbing ibadahnya setiap titik-titik itu nanti bagaimana kewajiban pembimbing sudah melakukan ritual rukun hajinya atau belum, maka akan ditanya. Akan tanya. Nah, tanya ya. Oh, Kemudian jadi ada kesehatan juga sama. jadi garis koordinasinya Dari ketua ketua kloter kloter, turun kemudian ke kemudian ketua ketua rombongan karom, kemudian ke karu. ketua regu. Nah, Oh iya. karu itu kan anggotanya misalkan 10 sampai 10. 12 kan Ah, udah iya. namanya mungkin misalnya Ahmad, Zainal, Ya. Ibu Siti kan apal itu paham nanti kan laporkan kepada Oh rombongan gitu ya. itu termasuk nanti ketika mendapat apa makan itu ketika dari penyedia dari apa konsumsi kan satu kloter misalkan 450 50. tanggung jawab tanda tangan ketua kloter kemudian juga diikuti karom diambilkan masing-masing misalkan 45 orang bawa kan juga berat jadi biasanya ngajak karunya Ya. kan ada makan ada minum ada buah makanya 4 orang sama karom bawa satu rombongan dibawa kepada jamaahnya dan Ya. dibagi lah itu kan memudahkan itu salah satu apa tugas koordinasinya antara ketua kloter, karom maupun karu termasuk nanti ya kesehatannya ya kesehatan yang begitu jamaah banyak tentu nanti akan mengawal jamaah ini harapannya nanti ya semuanya sehat tentu akan ada pemeriksaan yang rutin, visitasi dan sebagainya didamping oleh ketua kloter, kemudian ada pembimbing ibadah. Jadi perannya masing-masing beda, tapi dalam kesatuan melayani jamaah. Tadi kalau penting kaitannya dengan ibadahnya yang tanggung jawab, Ya. dia sudah melakukan rukun-rukun haji atau belum. Itu dari berangkat sampai pulang Iya, sampai terus pulang. terus ya Pak Iya, ya, tanggung berarti ya. jawab Ya. itu. Oke. Kaitan kesehatan nanti teman-teman di TKH. Ya. Kaitannya dengan perjalanan ini nanti adalah ketua kloter. Oh Dan ya. tadi PHD itu membantu itu. Ya. Yang kaitan kesehatan ya membantu di apa bagian TKH yang pelayanan umum pada kloter. Yang intinya kalau harapannya ya meskipun PHD layanan umum yang membantu misalkan tensi itu ya Iya. bisa. Nanti sebagai kesatuan lah gitu kan. Ya. Nah, kemudian pembimbing ibadah ya di samping bisa mendoakan supaya tetap sehat itu juga tensi bisa itu jadi nanti saling melengkapi itu kan. Oh ya. Ya. Seperti itu.
itu terkait dengan Perangkat kloter. perangkat kloter. Nah, dalam rangka untuk itu mungkin dari perangkat itu dua hal yang mungkin perlu kami tekankan. Memang disiplin, kemudian koordinasi terintegrasi itu menjadi penting di bawah di bawah komando ketua kloter. Jadi yang bicara kloter itu yang agak sedikit rumit ketika pergerakan-pergerakan, Mas. Ketika sudah mulai pergerakan. Kayak pergerakan pindah tempat itu harus benar datanya fix, kondisi jamaahnya itu harus benar-benar sehat. Kalau tidak sehat di mana, di rumah sakit atau dirawat di mana, itu harus ada Harus kejelasan. dikawal terus, Pak. Dikawal terus. Karena nanti termasuk nanti ketika pindah itu kan termasuk ini dari Mekah, Madinah, dokumen di di syariahnya nanti di mana kan ketua kloter tanggung jawab. Kalau nanti ditinggal karena sakit tentu juga dokumen juga ada. Itu tanggung jawab sebagai seorang Ketua kloter. Nanti di Medina ada kegiatan meskipun itu di luar kaitannya rangkaian di ibadah ada biasanya kan ada city tour. Itu kan ketua kloter itu harus juga memberikan informasi yang jelas kepada karom, kemudian karu kepada jamaahnya. Yang lebih penting lagi ketika nanti pentingnya disiplin koordinasi ini ketika di Madinah, ya. Di Madinah itu kan masuk di Raudhah itu kan jadwalnya sudah ditentukan. Nanti dengan tasrih. Itu kalau di Madinah ya. Di Madinah. Ya. Dan di Madinah yang sering juga kita temui, maka pentingnya nanti koordinasi dan kedisiplinan itu ketika misalkan dari syarikah itu menjadwalkan atau dari maktab menjadwalkan mau city tour. Kemudian dia bersamaan dengan mau masuk Raudhah. Maka ketua kloter itu harus bisa komunikasi dengan dengan maktabnya. Kalau masuk bersama ini kita sering temui, maka yang harus dianulir dalam arti di reschedule, diulang jadwalnya adalah yang city tournya. Yang city tournya. Tapi kalau masuk di Raudhahnya itu ya tetap nanti kalau sudah dijadwal, sudah keluar jadwalnya tasnya kok nggak digunakan, itu akan hangus, nggak bisa digunakan lagi. Tapi kalau yang ke city tour itu biasanya bisa di reschedule, diulang misalnya hari berikutnya. Makanya hal semacam ini perlu informasi koordinasi dari ketua kloter, didampingi pembimbing kan, kemudian kepada karom dan karu, gitu Mas. Jadi pergerakannya jemaah itu sangat cepat sekali ya Pak ya? Cepat sekali. Maka yang penting tadi disiplin dari segi disiplin waktu, disiplin makan. Nanti kan jadwal makan dari penyedia dari catering kan juga ada jadwalnya. Iya. Itu maka monggo dikondisikan ketika mungkin bersamaan ada jamaah yang ada di masjid belum pulang, makanya tanggung jawab tadi ada karu karom, maka nanti akan dilayani, diberikan ya ketika sudah pulang lah, dimasukkan di kamarnya masing-masing. Seperti itu. Itu terkait dengan perangkat kloter gitu. Ini juga waktunya berjalan. Itu Mas. Jadi perangkat kloter sekali lagi itu ada mulai dari ketua kloter, bimbing, TKH, kemudian PHD dibantu karom dan karu. Kami ada kebijakan di Jogja, mungkin satu-satunya yang ada di Jogja. Kami ada pemantapan kloter nanti biasanya. Artinya ya biasanya menjelang pemberangkatan bersamaan dengan pembagian koper itu kan ini penting sekali untuk mengenalkan, membangun chemistry. Oh, siapa ketua kloternya, pembimbingnya siapa, TKH-nya siapa, karom siapa. Kemudian saling memetakan jamaahnya, ya kan? Kemudian kalau sudah tahu seperti itu, nanti bisa peta jamaah yang punya risti siapa, kemudian yang perlu bantuan khusus lah misalkan itu siapa sudah terpetakan. Nah, ini membangun chemistry dan kami beri waktu nanti membuat semacam kesepakatan baik ketua kloter dengan perangkat dengan maupun karu-karom. Ini penting sekali dan ini sangat membantu ketika nanti dalam pelaksanaannya kemudian kesepakatan apa yang harus dilakukan oleh perangkat kloter ini. Dan ini satu-satunya yang ada di Jogja, sehingga insya Allah jamaah haji itu sudah kenal dulu dengan
karom, kemudian Kloter, petugas kloter. tugas Gitu. petugas yang Dan baik. kami dorong nanti ketika sudah kami plotting, ya, plotting petugas dengan plotter siapa, kami ketika di masing-masing jamaah sudah terbentuk rombongan, kemudian ada yang di KPU, kami kami minta untuk bisa langsung bergabung. Setiap ada manasik haji di daerah, Ya, itu biasanya kami dorong untuk bisa bergabung. Mulai dari situ bisa langsung ada pemetaan jamaah. Itu penting sekali ya, ya. pada perangkat kloter itu. Ya, itu Mas Yanto. Ya. Ya. Makanya waktunya jalan terus, Iya nanti nih, kita sudah dikurangi. sudah dikurangi Ya, 10 menit tadi. ya nanti mungkin ada pertanyaan Ya, sebelumnya. Jadi itu nggih terkait dengan ya. perangkat kloter, kemudian katanya dengan keselamatan dalam perjalanan. Tentu Kita mau menjawab pertanyaan dari peserta atau ini kita ke ada keselamatan dulu, Pak? sekali aja nanti biar lebih mudah. Mungkin 5 Oh ya, menitan ya, kita akan ya. sampaikan. Kita beralih ke keselamatan Oke, perjalanan. oke, oke. Oke, Pak. Jadi bagaimana agar keselamatan perjalanan haji itu bisa mempunyai keselamatan persiapan yang baik. Tentu di atas segalanya kalau saya termasuk orang yang kekuatan doa, Mas. Ya. Ya. Jadi monggo dengan doa apapun setiap perjalanan ini jenengan harus berdoa dengan bahasa apapun lah gitu kan. Dan tuntunan doanya juga tentu ada. Jadi agar bisa dalam perjalanan itu juga selamat, sehat, itu mungkin ada beberapa fase. Ada fase yang ada di sebelum pemberangkatan, kemudian ada penerbangan, dan juga ada di Arab Saudi. Yang fase sebelum pemberangkatan tentu cek kesehatan rutin itu menjadi penting. Seperti materi yang kemarin sudah disampaikan kami dan Iya. Ibu Fitri, itu nanti monggo Bapak Ibu melakukan ya cek kesehatan terkait dengan istitoah juga ini kan, yang rutin cek kesehatan itu bagus. Oke. Kemudian latihan fisik secara bertahap sesuai dengan umur, siapkan mental, spiritual melalui pengajian-pengajian manasik baik itu dari KPIHU maupun dari manapun lah gitu. Kemudian dokumen dan obat pribadi kemarin juga disebutkan. Nanti sebelum berangkat itu ya harus disiapkan dulu itu kan. Jangan sampai lupa. Ketika obatnya lupa di sana nggak ketemu nanti ada masalah gitu. Dan harus dicatat. Ya. Menyangkut kesehatan, Pak, sekarang Arab Saudi kita ditetapkan istitoahnya ketat atau landai-landai saja, Pak? Ini ya sebagai penguatan yang materi kemarin jelas ya. Arab Saudi itu menekankan kepada Indonesia dengan catatan tahun 2025 kemarin bahwa 50% jamaah yang meninggal itu dari Indonesia. Masya Allah. Kemudian belum sampai sana aja sudah ada yang meninggal 5. Maka Arab Saudi kami jangan dikirim jenazah gitu. Maka ketika itu yang disampaikan Arab Saudi memberi batasan bahwa kalau jamaah haji Indonesia maksimal umurnya 70. Itu tawaran pertama seperti itu. Ya. Kemudian di lobi oleh Pak Menteri meyakinkan bahwa orang Indonesia ada yang 70 itu masih sehat. Jadi secara umur tidak ada batasan, yang penting sehat. Yang penting sehat. Maka penekanan nanti yang dikasih untuk mengatur istitoah itu menjadi harga mati. Harga mati. Karena apa? Nanti di Arab Saudi itu dari Kementerian Haji itu akan melakukan cek kesehatan jamaah secara acak. Baik itu di bandara, di hotel, maupun di masyair. Maka nanti kalau terjadi tidak sehat, wah ini jadi masalah. Nanti harus dipulangkan. Bagaimana nanti SOP-nya pulang? Nanti tentu akan dimitigasi. Tapi di atas itu semua, maka penanganan istitoah orang sehat itu menjadi penting. Kalaupun tidak sehat, ya harus legowo. Ini Allah tidak membebani. Jadi terkait dengan kesehatan sekali lagi pemerintah Arab Saudi akan melakukan cek kesehatan itu diacak istilahnya nanti ya, cara tidak semuanya. Nanti ada sampel-sampel di bandara,
kemudian ada di hotel maupun di masyair gitu. Itu yang ada ya, terkait dengan keselamatan. Nanti yang penting juga ini perlu kami sampaikan ya, bahwa dalam penerbangan ya, nanti Bapak Ibu harus tadi saya sampaikan disiplin itu menjadi penting. Dan pengalaman kami di embarkasi, nggih, tentu ada ketentuan-ketentuan barang bawaan yang tidak boleh dibawa. Itu masih ada, Pak. Mas, ada yang dibawa. Maka patuhi disiplin nggih, terkait dengan barang bawaan ketika dalam penerbangan. Nggih, ketika dalam penerbangan gunakan waktu ya untuk istirahat. Nggih. Cukup minum air putih, gunakan sabuk pengaman, gerakan kaki setiap mungkin 2-3 jam sekali. Nggih. Jangan menahan kencing, gitu. Buang air Iya, ketika padahal di situ sudah ada toilet ya ada Pak ya. toiletnya. Tapi ya seperti ini tidak semuanya orang bisa nyun sewu, nyun Iya, sewu. betul. Tidak semuanya bisa buang air kecil di pesawat kalau nggak biasa kan gitu, nggih. Kemudian jangan lupa berdoa dan ikuti semua arahan dari awak kabin pesawat. Itu penting. Penting. Itu di antara mungkin yang dilarang dalam penerbangan itu ya seperti senjata tajam, tidak boleh. Cutter Bahkan juga nggak boleh ya. Cutter, ya nggak silet. boleh. Benda tajam termasuk itu. Nggih. Gunting, cutter, termasuk barang kami komunikasi dengan Garuda. Meskipun itu misalkan apa ya plastik mainan, tapi berbentuk seperti pistol dan Pistol. itu menyerupai barang-barang berharga itu juga tidak boleh. Oh ya. Tidak boleh. Itu barang-barang tajam. Kemudian yang sering juga kita sampaikan itu ya tidak boleh membawa air zam-zam dalam koper itu kan. Sudah dapatlah nanti jamaah itu 5 liter. Oke. Kemudian juga tidak boleh membawa minyak, oke, korek api dan sebagainya. Oke. Walaupun disumbul-sumbul ke disak itu nggak boleh ya Pak ya. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti ketika di X3 itu akan kelihatan. Tetap kelihatan. Ketika seperti ini kita sosialisasikan, kemudian nanti di pemantapan kloter, di bimbingan juga kita sampaikan, bahkan ketika di embarkasi juga kita sampaikan, tapi nyuwun sewu ada saja yang masih membawa. Tapi ya nggak apa-apa, selalu kita ingatkan demi kenyamanan, keselamatan jamaah haji. Saya kira itu yang penting dalam perjalanan itu bagi saya pertama itu doa, deh, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aturi tata aturan dalam perjalanan itu. Kalau dalam pesawat, aturan dalam pesawat. Dalam bis, nanti kan jenengan juga melakukan perjalanan darat juga kan dari daerah ke embarkasi, nanti dari bandara di Arab Saudi ke hotel juga ada. Maka ikuti nggih, aturan-aturan dalam proses itu nggih, mau penerbangan maupun perjalanan. Insya Allah mengikuti rasa niko-niko dan doa kepada Allah akan diberi keselamatan. Amin. Ya, karena itu mungkin itu Ya. yang perlu mungkin kami tekankan kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin Ya. ada pertanyaan ini Ya, banyak kan masih 4 seperti menit. Nah, minggu-minggu kemarin itu waktunya dicoba ketika dari banyak atas, Mas. sekali nggak sampai bisa menjawab Nah, semua pertanyaan. atas sendiri pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepastian cadangan Gitu, nggih. atau tidak kepastian kapan ya? Cadangan katut atau tidak kepastiannya kapan ya? Nah, ini saya kira ini memang banyak pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah karena menyangkut kepastian gitu. Kepastian Tapi cadangan. nyun sewu ya dalam haji itu ya sering kami sampaikan yang pasti ketidakpastian. Tadi prinsip gini. Jadi ketika bicara cadangan itu kan porsi jamaah haji yang ketika dalam pelunasan tahap 1 yang orang berhak melunasi dalam tahun berjalan itu tidak melunasi. Oh, gitu. Itu. Nggih. Jadi sekarang kan sudah ada nanti kan ya seiring dengan tadi nanti ketika sudah ditentukan BPIH, nggih, kemudian nanti akan dilakukan peraturan Menteri Haji lah dan Umroh itu kan nanti kotanya masing-masing daerah, kemudian pelunasannya itu kapan,
pelunasan 1 dan 2 karena selama ini orang yang punya porsi tahun berjalan itu tidak semuanya bisa melunasi. Melunasi ya. Makanya ya rata-rata berapa? Pertanyaan kan gini. Terus yang nggak melunasi berapa? Kita kalau bicara data, Jogja yang 3.140 3.147 itu rata-rata setiap tahun yang karena mungkin sakit, kemudian ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal, bahkan ada porsi yang alamannya nggak tahu, itu sekitar sampai 250 sampai 300-an. Jadi itu yang digunakan nanti untuk cadangan. Tahun 2024 cadangan itu sampai 300. Tahun 2025 kemarin itu sampai 400 Waduh. yang naik itu. Makanya kalau saya matur ya sekitar 300-an dari porsi yang sudah Pedot. hitung 100%-nya, itu sering kami sampaikan adalah porsi yang 12.061.457 yang daftar tanggal 4 Oktober. Nah, selisihnya itu sekitar tadi 400-an. Ini dengan asumsi kota tahun yang lalu. Tapi di tahun ini dengan undang-undang yang baru kaitannya dengan kota itu akan diseragamkan secara nasional berdasarkan waiting list dan atau dengan masyarakat orang Islam di daerahnya itu. Nah, itu nanti bisa gabungan dua itu dengan dengan skema baik itu waiting list jumlah masyarakat Islam ataupun gabungan untuk istimewa Yogyakarta. Itu kemungkinan dari skema itu akan tambah. Dengan kebijakan bahwa secara nasional nanti itu waiting list itu akan sama. Diberikan 26 tahun. Kalau sekarang kan ada yang 45, ada yang hampir 50, ada yang 20, ada yang 25 dan sebagainya. Maka akan diseragamkan tentu dengan namanya kebijakan tentu ada yang merasa wah gonku kurang, gonku lebih itu ada. Sebagai kita misalkan nanti contoh Jawa Barat ini akan berkurang dengan yang kota selama ini ada. Untuk Jogja dari skema itu mungkin masih ada tambah. Makanya dengan angka porsi tadi nanti tentu akan kita hitung tambahnya berapa, kemudian juga ada cadangan. Tadi kan pertanyaannya cadangan nomor berapa? Kalau selama ini suruh untuk menyiapkan mulai dari dokumen termasuk nanti pelunasan itu 30%. Jadi angka 3.000 itu yang masuk daftar cadangan itu ada 900. Tapi yang insya Allah berangkat tadi 300, yang tahun kemarin 400. Ya, monggo nanti Bapak Ibu juga bisa mirsani nomor-nomor kritis setelah saya bisa menjawab insya Allah pasti itu ya mendekati lah pasti itu setelah nanti BPIH diketok dan ada peraturan Menteri Haji terkait kota. Nah, itu nanti kita akan bisa melihat kita diisi dapat kota misalkan 3.000 berapa dan kemudian akan kita lihat waiting list diisi itu sampai nomor berapa ya nomor itu. Nah, kemudian ada cadangannya nanti 30% biasanya itu yang masuk cadangan. Dan nanti cadangan itu pelunasannya kapan juga kita akan menunggu misalnya keputusan direktur dalam negerinya. Kalau kemarin itu di tahun 2024 cadangan itu suruh melunasi malah di tahap pertama. Kemudian yang tahun 2005 melunasi di tahap kedua. Kalaupun gini Bapak Ibu, kalaupun cadangan sudah melunasi, ya kok nggak berangkat, otomatis nanti tahun berikutnya akan berangkat, ya kan? Karena cadangan insya Allah tahun berikutnya ada berangkat. Nah kemudian pertanyaannya gimana Pak? Ini bisa diambil atau tidak? Itu ada dua opsi.
Kalau nanti ya cadangan sudah melunasi, itu kalau nggak berangkat, opsi bisa ditarik pelunasannya atau dibiarkan. Nah, nanti tentu agak perhitungan ya kan. Nah, menurut saya mungkin lah sudah kita niat kalau sekarang nggak berangkat, tahun depan insya Allah cadangan Berangkat berangkat. gitu Gitu. ya. Oke, monggo Ya, sekarang dilanjut. Untuk jamaah pendamping, kapan kepastiannya dan syarat-syaratnya apa saja, Pak? Oh, oke. Nggih. Ah, ini jadi satu paket. Ketika nanti pelunasan sudah dijadwalkan, nggih. Tadi muaranya dari setelah ditetapkan PPh, kemudian ada pelunasan. Lah pelunasan 1 dan 2. Lah termasuk ini ada nanti ada gagal sistem, ada kemudian penggabungan, ada pendamping penggabungan, ada pendamping disabilitas itu di pelunasan ke tahap-tahap kedua. Dan itu kapan? Lagi nyuwun sewu kita akan nunggu, masih nunggu Pak. Ya. Saya menyadari dan paham Bapak Ibu apa ya ingin segera tahu. Nggih sabar nggih Bapak Ibu. Nanti kita ketika sudah ada edaran itu tentu akan kita sosialisasikan nggih. Kapan itu pendamping dan ini juga nanti akan kita mitigasi ketika ini perlu pendamping, maka penyusunan pamannya juga kita akan skemakan meskipun dia masuk di pertama ya didampingi. Tentu bagaimana ketika penyusun praman itu dalam satu kloter dengan yang mendampingi. Ini juga sudah menjadi mitigasi. Ya. Nanti terkait dengan itu menunggu dan syaratnya yang jelas nanti ada ketentuan. Kalau mendamping ya tentu suami istri, anak, orang tua kan gitu kan. Itu kemudian dalam satu provinsi. Nah ini yang sering. Kalau luar provinsi bukan pendamping nanti ada mutasi. Ada mutasi gitu. Oke, gitu. Ya. Yang selanjutnya derek pemanggih. Kalau kloter pembagiannya bagaimana? Kemudian bagi jamaah haji yang muda untuk ikut kita serta kepastiannya calon haji cadangan berangkat matur nuwun dari Suranto. Nggih. Nggih, Bapak Ibu, memang kami yang untuk Jogja ya khususnya, yang paling kredit adalah penyusunan kloter. Karena apa? Satu prinsip dalam satu kloter itu harus penuh. Harus penuh. Nggak boleh ada open seat. Nggih. Harus penuh. Lah untuk memenuhi kalau nanti kita asumsikan pesawat besar 450. Kan ini Jogja kan dari berbagai KBU. Angka yang pas 450 itu tidak mesti. Terkadang kurang 5, kurang 10, kelebihan 5, kelebihan 20 dan sebagaimana. Ini yang menjadi nanti titik krusial kami, tentu kami akan kemudian dengan KBU. Karena kita menata orang gitu kan. Nanti tentu harus ada yang ngalah. Maka kami sudah juga sampaikan nanti termasuk di KBU, termasuk yang mandiri, tolong harus menyiapkan pejuang-pejuang haji yang mana untuk nanti bisa pisah kloter itu sangat mungkin. Belum lagi nanti ketika di embarkasi yang tidak layak terbang itu 90% ada perubahan entah 1, 2 atau 3 orang itu ada. Maka ini menjadi penting. Nah, makanya ini yang yang paling kredit dalam proyek. Makanya di atas segalanya kami berusaha bagaimana yang dalam satu KBU itu bisa bersama-sama. Nanti bagaimana menutupnya, nanti kita akan cari jalan yang terbaik. Jamaah haji itu bisa nyaman dari awal. Ya. Kalaupun toh bisa, pengalaman kami ketika mendampingi menggabungkan dengan orang yang belum dikenal itu ya memang dari awal itu biasanya ya beruraian air mata. Ya, orang nggak kenal. Tapi saya yakin ketika pulang, ketika didiversifikasi, beruraian air mata bahagia. Itu jadi saudara, bahkan gimana ya, mau dilepas juga beruraian air mata. Itu yang selama ini kita temui ketika jamaah haji pindah kloter yang awalnya memang belum kenal, tapi ketika pulang itu jadi saudara. Nanti saudaranya orang Temanggung, orang Kebumen, nggak apa-apa. Nah, gitu kan. Yang penting sudah berangkat dulu ya Pak. Ya? Berangkat. Makanya dari awal sudah disiapkan mental, fisik untuk menjadi haji yang mandiri. Semuanya kita akan usahakan yang terbaik lah gitu. Amin. Ya. Setelah dilanjut bisa aja kalau ditambah lagi tabungan haji supaya tidak habis uangnya untuk dititipkan ke tabungan haji. Oh bisa, udah jangan nabung nambah di mana rekening itu, malah ditekankan itu. Jadi pelunasannya itu tidak
harus menunggu apa sekarang waktu pelunasan, punya uang tabungkan, Tabungan itu lagi. lebih bagus. Nanti ya mungkin ada perhitungan juga, dan perhitungannya akan kembali kepada yang menabung, dan itu sudah ditekankan. Itu Ya. bisa kapanpun untuk menabung di apa di rekening haji itu, insya Allah nanti kan tinggal menambah berapa saja. Gitu. Jadi tidak harus masa-masa Oh, pelunasan gitu. tidak, Oh tidak ya, ya, boleh ya, nabung. Nanti ya, perhitungannya ketika sudah pelunasan, sudah sampai berapa nabungnya nanti kan ya, ditambahkan gitu. ya. Dilanjut. Assalamualaikum, maaf mau tanya untuk pelunasan tiap jamaah batas akhirnya di bulan apa sebelum pemberangkatan? Terima kasih. Oke, ini sangat apa ya, melihat situasi. Prinsip gini, tadi yang utama adalah diterapkan BPH, kemudian dijadwalkan pelunasan. Kalau pelunasan pertama itu 1 bulan, 1 bulan. Nanti setelah itu ada kebijakan yang pelunasan satu itu diperpanjang atau istilah pelunasan yang kedua itu biasanya ya mungkin bisa 10 hari atau 1 minggu. Itu nanti tentu akan dituangkan dalam surat keputusan direktur dalam negerinya apa Kementerian Haji dan Umroh. Jadi nanti cara pasti tanggalnya kita nunggu nggih Bapak Ibu. Ya, Cara apa yang sudah berjalan itu kalau pelunasan pertama itu 1 bulan. Oke, 1 bulan, kalau penulisan kedua itu bisa 1 minggu, bisa 10 hari. Ya, maksimal mungkin yang selama ini kita ketahui ya 2 minggu. Rata-rata ya 1 minggu atau 10 hari kan gitu yang ya, pelunasan kedua. ya. Dilanjut. Berapa lama tinggal jamaah haji di Arab Saudi pada tahun 2026 tahun ini, Pak? Oke. Ini masih tetap sama. Oke. Masih tetap sama ya sekitar 40-an hari lah gitu kan. 41 lah dari rumah sampai ke rumah lagi. Nanti diperkirakan kan di Madinah apa di Mekah itu 23 sampai 25 hari, di Madinah 9 hari, kemudian di Armusna itu ya 5 hari. Masih sama, oke? Ya, Masih sama 40 41 hari lah gitu. Nanti ke depan yang mungkin Bapak Ibu sudah pirsa mendengar ada kampung haji entah kapan jadinya. Itu tentu nanti akan lebih lebih singkat tinggalnya ya, di sana. Nah, mudah-mudahan seperti itu. ya. Mohon info dalam satu kloter, apakah harus selalu bersama terus selama berangkat beribadah di Mekah seperti tawaf, sa'i, wukuf dan seterusnya sampai kembali ke tanah air, Pak? Eh, Nah, dalam satu kloter ini, Pak. gini, satu kloter itu 450 orang. Pergerakan orang misalkan kalau mau tawaf, mau sa'i itu ya agak sulit. Biasanya inilah fungsinya karom dan karu. Nah, ini tanggung jawab pembimbing ibadah bisa memberikan penjelasan, tidak harus karena ya orang banyak sana kan jutaan itu kan untuk mengelompok itu sulit. Yang mudah ya sekitar mungkin karu atau satu rombongan gitu kan yang 45 itu sangat mungkin itu. Makanya fungsinya karom di situ. Ya, nanti mendampingi jamaah itu ya biasanya karom itu kalau dikabuli diambil dari orang yang kan ya dari segi agamanya udah cukup, berarti bisa membimbing lah, Ya, membimbing jamaah itu. ya, Jadi satu kloter tidak mungkin untuk terus bergerak. Nanti diserahkan oleh haram perangkat kloter itu, kemudian bagaimana teknisnya nanti akan dikondisikan oleh kondisikan ya. karom dan karunya. Haram, ya, ya. Mau bertanya untuk permasalahan di lapangan, misal seperti kejadian kemarin, seperti terlambatnya bus di Musdalifah, sehingga banyak yang berjalan ke Mina, Pak. Seharusnya rangkaian jalur koordinasinya nanti seperti apa? Misal jamaah harus menunggu koordinasi dari ketua kloter, koordinasi ke Karom, Karu baru ke jamaah. Atau berangkat langsung berjalan ke Mina. Karena saya yakin itu karena khawatir jamaah kalau bisa terlambat dari jatuh waktu rukun wajib di armusnanya. Nggih. Nah, Makanya evaluasinya kemarin itu salah satu mengapa perlu syarikat yang benar-benar baik. Karena kontraknya dengan syarikat itu baik, akan pergerakan dari hotel ke Arafah, Arafah ke Musdalifah. Kelompok dan jam-jamnya sudah ada. Tapi ya mungkin tidak semua syarikat menepati itu. Nah, makanya salah satu evaluasi dengan dua itu harapannya nanti dengan melayani ya apa kesepakatan diterapkan. ya, Kan pergerakan itu jam berapa kan sudah ada sebenarnya itu. Ya karena belinjani itu maka ini jadi evaluasi ya mudah-mudahan kita berusaha
nanti jam-jam pemberangkatan pergerakan itu kan diatur. Ada polanya sebenarnya itu kan. Dari segi pengangkutan, bis itu kan sudah ada ketentuan. Misalkan dari hotel ke Arafah itu masing-masing maktab itu 21 bis, kemudian 7 bis yang dari Arafah ke Musdalifah, kemudian Musdalifah 5 bis ke Mina, itu sudah ada, tapi tidak semuanya kadang diterapkan oleh penyedia, oleh syarikat itu. Dan pergerakan ke apa ke Arafah pun juga itu kan sudah semacam di Qur'an. Nanti yang kloter pertama ke Arafah, nanti yang Arafah ke Musdalifah itu di belakang itu sudah ada polanya. Tinggal penguatan pola yang ada, kesepakatan yang ada dikuatkan. Sehingga kejadian seperti kemarin nanti mudah-mudahan lah kita akan lakukan, ya sudah dimitigasi dengan dua syarikat. Nanti mudah-mudahan ya tidak terjadi seperti tahun 2025. Ya. Gitu Ya. itu. Terkait penggabungan untuk mendampingi orang tua, apakah sudah ada aturannya atau belum? Ya, sudah Jika ada. belum, apakah tetap perlu ikut cek kesehatan pada tanggal 1 November? Apakah cek kesehatan hanya diselenggarakan satu kali, mengingat ada juga jamaah yang pada tanggal tersebut tidak bisa mengikuti? Terima kasih, Pak. Ini, Pak. Nggih, nanti secara pasti jadwal kapannya nunggu Pak. Nggih, sekali lagi nunggu terkait dengan jadwal yang ada. Yang pendamping itu juga cek kesehatan. Jadi cek kesehatan itu di puskesmas, nanti akan ditindaklanjuti cek dasar atau lanjutan seperti yang dijelaskan kemarin di pertemuan sebelum ini oleh Dr. Fitri, itu apa saja yang dicek di tingkat dasar, kemudian lanjutan itu nanti yang lanjutan ditunjuk pada lab mana ataupun rumah sakit daerah mana, kan ada ketentuan juga. Nanti ketika diinput semuanya itu ya akan keluar tentang keistitoahnya, istitoah murni atau dengan pendamping atau dengan istitoah tidak istitoah sementara atau memang tidak istitoah. Yang prinsip ya pendamping ya juga akan cek. Nanti ada waktu lah gitu kan, ada waktu untuk melakukan itu. Nanti cara teknis nanti teman-teman dari kesehatan juga akan menjadwalkan terkait dengan itu setelah kita koordinasi juga dengan kesehatan dengan jadwal pendamping kapan harus melunasi. Karena melunasi itu harus kesehatan dulu. Oke, 2 tahun ini dilakukan seperti itu. Jadi sebelum melunasi harus cek kesehatan tentang keistitoan dari jamaah haji. Ya. Sedangkan untuk masing-masing jamaah haji, bekal apa saja yang sebaiknya disiapkan untuk dibawa, baik jamaah laki-laki atau jamaah wanita, supaya perjalanannya efektif, efisien, dan tidak bermasalah. Tadi sudah diuraikan di depan ya Pak ya? Ya, Ceritanya. nanti ini cara teknis nanti ada selebaran misalnya dari teman-teman di KPU maupun di pembimbing itu hal-hal yang dibawa, prinsip gini, dibawa yang kira-kira dibutuhkan di sana. Jangan banyak membawa yang misal kalau pakaian itu nggak usah banyak-banyak kan gitu, misal 2 setel atau 3 lah gitu, oke. Kemudian pakaian ukrom dan sebagainya, obat-obat yang perlu yang dibawa. Nanti kalaupun kurang di sana juga ada. Yang jelas urusan makan insya Allah akan dilayani dengan baik, makan 3 kali di sana selama Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji. Ya. Jadi yang penting kalau bekal secara garis besar ya bekal sehat mental, kemudian bekal dokumen harus siap, kemudian bekal keilmuan, ya gitu kan, ilmuwan tentang manasiknya itu harus ada. Okay. Jadi secara fisik, mental, dokumen dan keilmuan itu yang harus dibawa. Secara teknisnya nanti tentu akan disampaikan lewat grup-grup nanti ya, apa saja yang harus dibawa. Kan itu perlu juga diskusi yang hal-hal sifatnya teknis itu. Kamu bawa apa, saya bawa apa kan gitu. Okay. Ya. Sedangkan Nyun Sewu Pak, untuk penggabungan mahram, apakah mekanisme juga seperti penggabungan? Apa maksudnya itu? Untuk penggabungan mahram, apakah mekanisme juga seperti penggabungan? Nanti tadi saya sampaikan di pelunasan itu yang biasanya kan ada gagal sistem, kemudian pendamping, penggabungan, pendamping disabilitas, ada 4 komponen itu nanti akan dijadwalkan dan masing-masing itu siapa, syaratnya apa, nanti tentu di edaran ketika sudah keluar itu akan kita sampaikan. Ya.
Waktu sudah habis, silahkan di closing, Pak. Oh gitu. Oke. Ah, Oke. Terima kasih. Ini sesuai dengan jam, pas 1 jam. Saya juga menyempatkan waktu biar ada pertanyaan yang minimal kami tanggapi. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan kami tidak jemu-jemu mengingatkan bahwa kami melakukan ini dalam rangka ikhtiar kami memberikan bekal kepada jamaah haji. Tolong diikuti kegiatan ini manasik haji online setiap Jumat setengah 2 dua. sampai setengah 3. Kalaupun ada seperti ini mundur ini karena hal Ada terkendala teknis. teknis, dan Ya. kami sudah berusaha, sudah tadi pagi kami siapkan ya. Kami berikhtiar sebaik-baiknya dengan harapan kita memberikan pelayanan kepada jamaah haji dengan baik. Sekali lagi, matur nuwun, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sori yang telah materi kita pada siang hari ini. Semoga jamaah semuanya bisa paham dan lancar besok dalam perjalanannya. Bapak Ibu jamaah haji yang kami hormati, mengingat waktu kita yang telah habis, maka kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti terus pada acara yang selanjutnya Jumat besok. Insya Allah kita masuki putaran yang ke-7. Kami dalam menyampaikan acara ini banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.